Substansinya adalah jangan bangga kita kemudian berbeda dengan hewan gara-gara akal kita. Yang harus kita pahami, tidak semua makhluk yang punya otak itu punya akal. Hewan punya otak, tapi nggak punya akal. Manusia yang lahir ke dunia itu dianugerahi dengan otak, tapi tidak semua manusia yang punya otak itu punya akal. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sering mendengar perkataan bahwa manusia memiliki keistimewaan dibandingkan hewan adalah punya akal. Yang banyak orang tidak pahami, yang banyak orang tidak pahami, akal itu bukan kata benda. Di Al-Quran, dalam Al-Quran, akal itu masuknya kategori fi'il, kata kerja. Ada 49 kata akal di dalam Al-Quran. 48 diantaranya berbentuk fi'il mudhari, sekarang dan masa depan, present, future. Dan hanya satu kata yang berbentuk fi'il madi, menunjukkan masa lampau. Akal bukan isim, bukan kata benda. Jadi substansinya adalah jangan bangga kita kemudian berbeda dengan hewan gara-gara akal kita. Yang harus kita pahami, tidak semua makhluk yang punya otak itu punya akal. Hewan punya otak, tapi nggak punya akal. Manusia yang lahir ke dunia itu dianugerahi dengan otak, tapi tidak semua manusia yang punya otak itu punya akal. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Akal itu artinya kata kerja. Akal itu artinya memahami, karena present dan future. Maka Allah menginginkan ketika kita dikasih otak, dipergunakan menjadi akal. Bagaimana cara mengisi akal dengan belajar. Jadi kita tidak akan pernah punya akal dalam hidup kita kalau kita tidak pernah belajar. Itu sebabnya dengan akal kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa kita bisa lebih mulia dari malaikat? Malaikat tidak diberikan nafsu. Tapi kalau akal kita tidak dipakai, kita bisa lebih hina dari syaitan. Kita bisa lebih hina daripada iblis. Banyak manusia tidak memahami ini. Mereka berbangga bahwa kita ini punya otak, tapi belum tentu punya akal. Bahasa manajemennya adalah intelektualitas mereka tidak bekerja. Jadi tidak semua manusia melakukan proses belajar. Padahal proses belajar adalah perintah Allah pertama, Iqra. Ketika Allah menurunkan wahyu, yang diturunkan pertama kali bukan aqimis sholat, kerjakan sholat, bukan, tapi bacalah. Artinya apa? Disuruh belajar. Yang menyedihkan adalah seolah-olah tugas belajar adalah tugas anak-anak sekolah, tugas anak-anak TK, tugas anak-anak MI, tugas anak-anak SD, tugas anak-anak SMA. Padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar dari sejak buahan sampai liang lahat. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Sebab jika kita tidak belajar, yang terjadi adalah kita bisa lebih hina daripada hewan. Bukan hanya celaka, lebih hina. Akal itu dipakai dengan belajar, gunanya adalah supaya kita hidupnya berkembang. Manusia terdiri dari jasad, nafs, tubuh, dan akal. Jika akal ini tidak dikembangkan, maka kepentingan tubuh yang berkembang atau nafsu. Maka manusia akan semakin dari hari ke hari semakin jahat, semakin resah,
semakin tidak damai hatinya, semakin pusing, gara-gara otaknya tidak dipakai belajar alias tidak berakal. Dengan belajar kita paham bahwa Allah menurunkan ke dunia manusia untuk jadi khalifah, bukan sebagai bentuk hukuman. Orang-orang yang benci agama, menyerang orang-orang beragama termasuk umat Islam, Tuhan tidak adil menurunkan manusia ke dunia gara-gara kelakuan Nabi Adam makan buah terlarang atau buah kuldi. Gara-gara kelakuan satu orang, bayangkan miliaran manusia menderita. Kan tidak adil. Mana maha keadilan Allah? Manusia diturunkan ke dunia bukan bentuk hukuman, tapi bentuk cinta Allah kepada manusia supaya bisa merasakan kasih sayang Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah sudah berfirman, ya, yang tadi saya sebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berkata, berfirman, berucap kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, suatu hari sesungguhnya aku akan menurunkan. Jadi manusia diturunkan ke dunia itu sudah disetting dari awal, bukan karena kejadian makan buah kuldi. Bahwa ada kejadian makan buah terlarang itu bukan sebab diturunkan manusia ke bumi. Kejadian makan buah kuldi itu justru bentuk cinta Allah, seperti kita ini dikasih semacam prototype, dikasih bimbingan belajar, dikasih pretest bahwa Allah ingin mengingatkan kita bahwa nanti di dunia akan banyak godaan seperti ini. Godaan-godaan untuk memuaskan tubuh kita, nafsu kita. Itulah yang membedakan orang baik dengan orang jahat. Orang jahat lebih banyak mengembangkan kepentingan kesenangan tubuh. Orang-orang baik lebih banyak mengembangkan kepentingan jiwa atau akal. Pertanyaannya 24 jam hidup kita, waktu kita lebih banyak digunakan untuk kepentingan tubuh kita atau akal kita. Lebih banyak kerjaan kita untuk kepentingan tubuh kita atau akal kita. Maka demi Allah Bapak Ibu semua wajib hukumnya belajar. Bapak Ibu yang sudah usia, bapak-bapak yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun wajib belajar. Untungnya Allah mewajibkan kita untuk hadir dalam kegiatan ibadah Jumat. Setidaknya seminggu sekali kita dalam tanda kutip dipaksa Allah untuk belajar, mendengarkan tauhid, mendengarkan tausiah, mendengarkan informasi. Tapi itu saja nggak cukup. Sebab kalaupun Bapak Ibu jadi orang baik, ada banyak kerugian kalau kita berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar, lama-kelamaan berhenti kebaikannya. Buktikan. Siapa yang menyangka perusahaan sebesar Nokia bisa tumbang? Tahun 90-an, jamaah sekalian pasti menggunakan sebagian besar HP Nokia. Siapa yang sekarang masih menggunakan HP Nokia? Kenapa Nokia bisa tumbang? Karena mereka berhenti belajar, dalam kurung berhenti berinovasi. Ketika muncul BlackBerry, digantikan oleh BlackBerry. Semua orang pakai HP BlackBerry. Tapi BlackBerry lagi-lagi telat belajar, nggak mau belajar tumbang. Itu sebabnya di kantor perusahaan Google, induk perusahaan Google namanya Alphabet, di depan kantornya disimpan patung dinosaurus namanya Stan. Patung dinosaurus itu ditempatkan di depan kantor agar para karyawan Google, salah satu perusahaan terbesar di dunia, menyadari bahwa hari ini kita besar, tetapi suatu hari kita bisa musnah, bisa tumbang seperti dinosaurus. Zaman dulu ada hewan yang raksasa yang begitu besar, bisa tumbang, bisa musnah. Demi Allah, kebaikan-kebaikan kita, iman-iman kita bisa musnah jika kita tidak belajar, jika kita tidak hadir di majelis ilmu, jika kita tidak belajar. Yang pertama, kalau kita berhenti belajar, kerugiannya adalah kalaupun kita hari jadi orang baik, lama-kelamaan berhenti kebaikan kita. Yang kedua, orang-orang berhenti belajar. Sekali lagi, belajar bukan kewajiban anak minhaj, bukan kewajiban anak sekolah, tapi kewajiban semua orang. Kerugian kedua jika kita berhenti belajar adalah kita bisa celaka. Bayangkan jika kita punya istri, punya anak, belum pernah kursus mobil, belum pernah nyetir mobil, lalu bilang begini, ayah pinjam mobil, ayah pinjam motor. Udah pernah latihan belum? Belum. Kira-kira dikasih izin atau tidak? Tidak. Kenapa?
karena berpeluang celaka. Meskipun anaknya bilang ayah pelit, ayah jahat, meskipun istrinya bilang ayah pelit, ayah jahat, tetap kita tidak izin. Kenapa? Karena kita manusia bertanggung jawab, kita manusia berakal, kita manusia berpikir. Dalam hidup kita banyak sekali kejadian kita melakukan sesuatu tapi tanpa ilmu. Menjadi orang tua tanpa ilmu, bekerja tanpa ilmu. Orang tua misalnya, ada banyak peran-peran kita yang seharusnya kita belajar dulu baru mengambil peran ini. Peran kita sebagai guru misalnya, semua guru meskipun lulusan fakultas pendidikan pasti di training dulu. Saya sering menghadiri undangan-undangan di korporasi-korporasi semacam perusahaan energi. Saya waktu ngisi di perusahaan batubara, saya bertanya, Bapak kerja di perusahaan itu berapa lama? 15 tahun. Sebelum masuk ada pelatihannya dulu, ada sehari dua hari, berminggu-minggu. Selama 15 tahun kerja ini pelatihannya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa berkali-kali ya? Agar terus konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan, mengikuti perkembangan zaman. Bayangkan, ngurus batu saja serius belajar. Hari ini kita punya banyak peran sebagai suami, sebagai istri, ya, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pedagang. Berapa banyak kita ketika mengambil peran-peran itu mau belajar. Ketika kita jadi orang tua, contoh sederhana, banyak orang tua ketika menikah punya anak tidak pernah mempersiapkan diri jadi orang tua. Akibatnya siap menikah, siap jadi orang tua. Akibatnya mendidik anaknya dengan cara apa? Pertama, uji coba. Yang kedua, dia mendidik anak sebagaimana orang tuanya mendidik dia, padahal zaman sudah berubah. Contoh sederhana, banyak orang tua yang tanpa ilmu kemudian memberikan anaknya gadget smartphone. Padahal ahli-ahli teknologi seperti Tim Kendall, former CEO Facebook, Tristan Harris, engineer Google, Steve Jobs, di umur tertentu mereka memberikan anaknya smartphone setelah usia dewasa. Kenapa tidak memberikan? Karena kata mereka, this technology product is not made by child psychologists who try to protect the children. This technology product is not made by educator. Teknologi ini tidak dibuat oleh para pendidik. Teknologi ini tidak dibuat oleh para psikologi anak yang berusaha untuk mendidik anak. Teknologi ini hanya dibuat untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Bayangkan, anak bapak usia 5 tahun bilang begini, ayah aku mau ke mall sendirian. Diizinkan atau tidak? Pasti tidak. Bayangkan anak bapak usia 10 tahun, lalu dia bilang, ayah aku mau ke Bali sendirian dari Bandung naik pesawat pakai tabunganku. Diizinkan atau tidak? Tidak. Mau ngamuk, mau teriak? Tidak. Lalu anak-anak usia 14 tahun lalu bilang, ayah aku mau ke Australia jalan-jalan sendirian. Diizinkan atau tidak? Tidak. Itulah manusia berakal. Pertanyaannya, kita tidak ridho adik kita, anak kita usia 5 tahun ke mall sendirian. Kita tidak ridho anak kita 10 tahun keluar kota sendirian. Kita tidak ridho anak kita umur 14 tahun, 15 tahun keluar negeri sendirian. Pertanyaannya, kenapa banyak orang tua tidak merasa berdosa sama sekali membiarkan anaknya keliling dunia sendirian lewat handphone mereka, mengenali, berkenalan dengan berbagai macam jenis orang yang tidak kita tahu kebaikannya. Dan tunggulah kehancuran anak-anak kita. Anak-anak yang seharusnya bergaul dengan orang tuanya dulu, bergaul dengan sekolahnya tahap kedua, baru bergaul dengan teman-temannya. Ini tiba-tiba sudah dibumbar, digencarkan situasi, tidak sampai bergaul dengan orang-orang di seluruh dunia. Ketika anaknya tidak sesuai dengan nilai orang tua, mereka komplain lalu berkata, kamu tuh nurut sama ayah. Diurus juga enggak, bergaul dengan anak juga enggak. Tunggulah anak-anak itu akhirnya kata Allah akan jadi musuh buat orang tuanya. Anak-anak itu akan menyusahkan hidup orang tuanya. Dan anak-anakku, ahli-ahli teknologi tidak mengizinkan anaknya punya gadget sebelum cukup umur. Kapan boleh punya gadget sendiri? Kapan Anda, kapan kalian berani keliling dunia sendirian? Karena ketika punya smartphone, Anda berkeliling dunia sendirian. Boleh menggunakannya, mengenal teknologi, menguasai teknologi, boleh. Tapi mengenal teknologi, menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Beda jauh. Kalau Anda cuma nonton YouTube tiap hari, kalau Anda cuma main TikTok, joget-joget tiap hari, kalau Anda cuma main game tiap hari, Anda cuma jadi korban teknologi, bukan penguasa teknologi.
Ketika Anda menggunakan Instagram, Facebook, dan seterusnya untuk kepentingan bisnis, Anda menggunakan teknologi untuk yang baik. Tapi ketika Anda menggunakan Instagram untuk cuma sekedar nonton ini, nonton itu, nonton ini, nonton itu, film terbaru, jam terbaru, Anda hanya jadi korban. Kita menggunakan Instagram itu gratis, gratis. Pakai uang? Tidak, hanya pakai kuota. Tapi ke Google-nya, ke Instagram-nya nggak bayar. Jadi kalau kita tidak menggunakan media sosial tidak bayar, apa keuntungan yang didapatkan media sosial dari kita? Apa yang diambil media sosial dari kita? Tahu nggak? Bukan uang kita, lebih dahsyat. Tapi umur kita, usia kita. Mereka ingin kita berlama-lama main medsos, sehingga kemudian mereka makin lama kita main makin untung bisa terpapar iklan. Jadi yang diambil tiba-tiba nyawa kita. Tiba-tiba 1 jam di HP, tiba-tiba 5 jam sehari. Dikali 30 hari, 5 jam sehari main HP, kali 30 hari. Bayangkan, 150 jam waktu habis sekedar scroll sana, scroll sini, scroll sana, scroll sini. Menghasilkan uang tidak, menambah ilmu tidak. Apalagi anak-anak yang belum dewasa tidak mungkin nonton National Geographic, pasti milih Netflix. Ada banyak konten-konten positif di internet, benar. Tapi anak-anak yang belum berakal, kata Allah, jangan serahkan di surat An-Nisa 5, jangan serahkan harta-harta yang berharga pada anak-anak yang belum berakal. Anak-anak yang belum berakal itu bahasa psikologinya belum dewasa, itu akan mendahulukan kesenangan, bukan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menyerahkan smartphone kepada anak-anak Bapak Ibu, tidak mungkin anak-anak Bapak Ibu, silahkan cari survei-survei akan menggunakan untuk belajar online, untuk sebanyak-banyaknya nonton sama ustaz, untuk mendengarkan misalnya ceramah rumus-rumus matematika, nggak mungkin. Dan kalian anak-anakku, kalian dilalaikan oleh kesenangan. Dan tahukah kalian kenapa Indonesia jadi negeri yang dijajah? Karena kesuburan, kekurangan, kesulitan hidup membuat kita jadi terlena. Kan terlena dengan kesenangan. Semua negeri yang menjadi negara yang menjadi negara penjajah tidak punya kekayaan alam. Mereka hidupnya sulit. Semua negeri yang dijajah adalah negeri-negeri yang kekayaan alamnya besar. Maka Bapak Ibu semua, jika kita tidak mau celaka, ketika kita jadi orang tua, belajar. Ketika kita jadi guru, belajar. Ketika kita jadi pedagang, belajar. Ketika kita jadi siapapun, wajib hukumnya belajar. Jadi pegawai negeri, jadi tentara. Kalau tidak, bekerja hanya seadanya, hasilnya juga seadanya. Aku lupa hadza, astaghfirullah li wa lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani ma iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Setiap peran-peran kita akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Suatu hari ketika Allah menitipkan anak kepada kita, suatu hari pasti Allah bertanya pada kita, anaknya diapain? Di Al-Quran sudah jelas dijelaskan, ya, tugas pendidikan anak adalah tugas orang tua, bukan tugas sekolah. Sekolah hanya membantu saja. Ketika pandemi, baru banyak orang tua merasakan betapa pentingnya ilmu. Pandemi ini dikirimkan oleh Allah jangan untuk menyelamatkan anak-anak manusia. Gara-gara belajar dari rumah, kerja dari rumah, interaksi jadi lebih sering, ngobrol lebih sering, main lebih sering. Tapi kenyataannya, gara-gara mungkin kita tidak memakai akal kita yang terjadi pada saat pandemi, anak kecanduan game, anak kecanduan HP, anak jadi gampang hamil, anak melawan orang tua, anak membentak orang tua. Tidak mungkin anak-anak kita akan nonton video-video pengetahuan dokumenter karena belum berakal. Itulah butuh bimbingan kita sebagai orang tua. Tidak mengizinkan anak-anak punya gadget sendiri sebelum belum dewasa. Kalian boleh punya gadget sendiri anak-anakku kalau sudah dewasa. Ciri dewasa itu mendahulukan kebutuhan daripada kesenangan. Ciri dewasa itu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Anak-anak bermasalah di dunia tanya satu pertanyaan, tugas apa yang kamu kerjakan di rumah? Nggak ada. Karena mereka nggak paham tugasnya. Jadi kalau kalian mau jadi anak-anak berhasil, kalian harus paham tugas kalian apa, posisi kalian apa, peran apa kalian. Jangan tiap hari di rumah cuma minta ini, enggak, minta uang ini, minta uang itu, kuota ini, nggak dikasih, ngamuk.
Pertanyaan, tugas kalian di rumah apa untuk keluarga kalian? Nggak ada. Dan ayah ibu, bapak-bapak semua hadirin Jumat, jamaah Jumat rahmatullah. Ya. Maka belajar jaga anak-anak kita. Pandemi ini dikirimkan oleh Allah bisa jadi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya lebih banyak dipeluk, lebih banyak ngobrol lagi dengan orang banyak, menemani anaknya ngaji. Di dalam Al-Quran di surat Luqman, Allah berfirman, wa idh qala Luqman libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan musyrik pada Allah. Lihat Bapak Ibu semua, tugas mendidik anak dalam agama kita bukan tugas ibu-ibu, tapi tugas bapak ibu. Disebutkan ayat pernikahan kata Luqman. Kita dengarnya tadi Luqman, bukan Luqmaniyah, laki-laki, bukan perempuan. Di Al-Quran ketika ngomongin anak, Al-Quran ketika ngomongin anak dalam hubungan relasi dengan ibu-ibu, ibu-ibu lebih banyak ditugaskan untuk urus apa? Jasa, makan, menyusui, nyekokin, wahamlu, wafisoluk, saya sudah syahro, hamilain, kamilain, hamil 9 bulan, menyusui, itu tugas ibu-ibu. Jadi bohong itu, kalau tugas mendidik anak, tugas istri kita tuh bohong, nggak ada dalilnya, nggak ada. Kita sering pakai dalil al-ummu madrasatullah, ibu adalah madrasah. Itu hadis aja, bukan itu pepatah Arab yang ngomong Sayyid Ibrahim. Kalau ibu madrasah, siapa kepala sekolahnya? Ya kita, bapak-bapak. Masa orang lain, masa tetangga kita? Kita. Di alam surat Al-Qur'an disebutkan, ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku, tegakkan salat. Jadi nanti bapak-bapak, anak kita sholat atau tidak sholat, yang dihisab pertama kali bukan istri kita, bapak. Yang ditugaskan untuk ngajarin sholat, bapak. Semoga Bapak Ibu semua terus menjaga keluarga-keluarga yang menjadi lebih baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu. Itu tugas orang tua, bukan tugas sekolah. Sekolah hanya membantu kita. Sebab suatu hari lebih baik kita repot sekarang daripada repot di belakang. Lebih baik kita capek mendidik anak-anak kita daripada capek ngebenerin anak kita. Lebih baik kita capek jaga kesehatan daripada capek melakukan pengobatan. Jangan sampai Allah mengirimkan pandemi itu berkali-kali. Kenapa? Karena kita gagal memanfaatkan pandemi, maka dikasih remedial. Jangan sampai kita melakukannya. Semoga Allah merahmati kita semua. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.